Munasabah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afni Nurzana Harahap. NIM 123823240. Saya dari Kredit Yaud kelas gabungan C23 akan menjelaskan tentang Munasabah Al-Quran. Pengertian munasabah. Secara etimologi, munasabah semakna dengan musakala dan muqarrabah, yang berarti serupa dan berdekatan. Secara istilah, munasabah berarti hubungan atau keterkaitan dan keserasian antara ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain. Macam-macam munasabah. Munasabah dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, sifat, yang kedua, materi. 1. Zahir al-irtibat, yaitu persesuaian atau kaitan yang tampak jelas karena ikatan kalimat yang satu tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna bila dipisahkan dengan kalimat lainnya, seolah-olah ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang sama. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat 1 dan 2. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakta haulahu linuriyahum min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat kedua yang berbunyi wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan lin-nabiyyi Israila alla tattakhidhu min duni wakila, yang artinya kami memberikan Musa kitab atau Taurat dan menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindungan selain aku. Penjelasannya, munasabah antara kedua ayat tersebut tampak jelas, yaitu bahwa kedua Nabi atau Muhammad SAW dan Musa SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, dan keduanya diisrakan. Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Nabi Musa dari Mesir, ia keluar dari negeri tersebut dalam keadaan ketakutan menuju Madian. 2. Kafi al-irtibat, yaitu persesuaian atau kaitan yang sama antara yang lain sehingga tidak tampak adanya hubungan antara keduanya. Bahkan seolah-olah masing-masing ayat atau surat itu berdiri sendiri-sendiri, baik ayat yang satu itu diatofkan kepada yang lain maupun karena yang satu bertentangan dengan yang lain, diri sendiri-sendiri. Munasabah dari segi materinya terbagi menjadi dua, yaitu munasabah antar ayat dan munasabah antar surah. A. Munasabah antar ayat. Munasabah antar ayat menyangkut beberapa bentuk, yaitu munasabah antara nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat mempunyai pembicaraan yang menonjol dan itu cerminan pada namanya masing-masing, seperti surat Al-Baqarah ayat 2 dan surat Yusuf ayat 18, surat An-Naml ayat 27 dan surat Al-Sin ayat 72. Munasabah antar bagian surat. Munasabah antar bagian surat atau ayat atau beberapa ayat yang sering terbentuk korelasi atau perlawanan. Contohnya Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Pada ayat tersebut terdapat kata yaliju atau masuk dan kata yakhruju atau keluar, serta kata yanzilu atau turun dan kata ya'ruju atau naik yang memiliki korelasi perlawanan. Contoh lainnya adalah kata al-azab dan ar-rahman dan janji baik setelah ancaman. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan sering terlihat dengan jelas, tapi sering pula tidak jelas. Contohnya, basmalah dan Quran surah Al-Fatihah ayat 1 dan ungkapan Rabbul Alamin pada ayat kedua memperkuat kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat pertama. Munasabah antar suatu kelompok
ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Contoh dalam surat Al-Baqarah dalam ayat 1 sampai 20. Misalnya, Allah memulai penjelasan tentang kebenaran dan fungsi Al-Quran pada orang-orang bertakwa. Dalam kelompok ayat berikutnya dibicarakan tentang 3 kelompok manusia dan sifat mereka yang berbeda-berbeda, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Munasabah antara awal dengan akhir surat yang sama. Munasabah ini arti bahwa awal suatu surat menjelaskan pokok pikiran tertentu, lalu pokok pikiran ini dikuatkan kembali akhir surat ini. Misalnya, terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 1 dan 2, apakah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ayat 1 dan 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik bertasbih kepada apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ayat 24. Munasabah ini terletak dari sisi kesamaan kondisi, yaitu segala yang ada baik di langit maupun di bumi mensucikan Allah sang pencipta keduanya. Itulah keterangan munasabah antar awal dengan akhir surah yang sama. Munasabah antar surah. Pembahasan munasabah antar surah dimulai dengan memposisikan surat Al-Fatihah sebagai Ummu Al-Kitab atau induk Al-Quran, sehingga mendapatkan surat tersebut sebagai surat pembuka adalah sesuai dengan posisi yang merangkul keseluruhan isi Al-Quran. Sesuai atau bahkan keseluruhan surah dalam Al-Quran menjadi kajian paling awal dalam pembahasan tentang masalah ini. Dan fungsi munasabah dapat mengembangkan bagian anggapan bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Mengetahui atau pertambangan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat maupun antar surat, sehingga lebih memperdalam keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Dapat diketahui mutu dan tingkat kebalagohan bahasa Arab dan konteks kalimat-kalimat yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaian ayat-ayat atau surat yang satu dari yang lain. Dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Urgensi munasabah. Ilmu munasabah Al-Quran sangat penting dikuasai dalam menafsirkannya, di mana ia membantu mufassir dalam memahami dan mengeluarkan isi kandungan Al-Quran dengan kebutuhan ilmu munasabah dapat mengisbatkan makna ayat sesuai dengan konteksnya. Dan cara mengetahui munasabah, yang pertama itu harus diperhatikan tujuan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencarian. Dan yang kedua, memperhatikan uraian ayat-ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3. Menentukan tingkatan uraian itu, apakah ada hubungan atau tidak. Yang terakhir, pandangan ulama tentang munasabah. Dalam menyikapi munasabah, para ulama terbagi menjadi 2 golongan. Pertama, golongan yang terletak dengan munasabah, bahkan sebagian dari mereka mengembangkannya. Kedua, yang tidak tertarik dan menggapai munasabah tidak perlu dikaji.